kenalin, aku Naisha Rahma Salsabila. Hari ini kita bakal bahas satu wilayah yang gak cuma cantik tapi juga penting banget secara geografis, yaitu Kepulauan Riau. Nah, biar kebayang dulu, Kepulauan Riau ini terletak di bagian barat Indonesia, tepatnya di antara Pulau Sumatera dan Kalimantan. Wilayah ini berbatasan langsung dengan Malaysia, Singapura, dan juga Vietnam. Ibu kotanya adalah Tanjung Pinang, sementara Batam jadi kota yang paling sibuk dan terkenal karena letaknya cuma sekitar 20 km dari Singapura. Pulau Riau terdiri dari lebih dari 2.400 pulau besar dan kecil, dan sekitar 96% wilayahnya adalah lautan. Jadi bisa dibayangkan kehidupan masyarakat di sini sangat bergantung pada laut, baik untuk transportasi, ekonomi, maupun budaya. Nah, di video ini kita bakal lihat Kepulauan Riau lewat kacamata geografi, mulai dari objek material dan formal, sampai prinsip-prinsip geografi yang bisa bantu kita memahami karakter wilayah Kepulauan Riau secara utuh. Oke, yang pertama kita bahas dulu objek material geografi. Objek material geografi yaitu segala hal nyata yang bisa kita amati di permukaan bumi. Ada 5 unsur utama yaitu atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Yuk kita lihat satu persatu gimana wujudnya di Kepulauan Riau. Yang pertama, atmosfer. Kepulauan Riau punya iklim tropis maritim dengan kelembapan tinggi dan curah hujan besar sepanjang tahun. Wilayah ini juga dipengaruhi oleh angin muson yang menentukan musim melaut bagi nelayan. Jadi, atmosfer di Kepulauan Riau ini nggak cuma soal cuaca, tapi juga langsung berpengaruh ke aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Selanjutnya ada litosfer. Kepulauan Riau terbentuk dari batuan granit dan pasir kuarsa dengan topografi dataran rendah dan bukit-bukit kecil. Kondisi ini bikin beberapa wilayah cocok untuk pelabuhan dan kawasan industri, kayak di Batam dan Bintan yang jadi pusat manufaktur dan galangan kapal. Selanjutnya hidrosfer. Nah, unsur ini paling dominan. Sekitar 96% wilayah Kepulauan Riau merupakan laut. Perairannya termasuk jalur strategis seperti Selat Malaka, Laut Natuna, dan Laut Cina Selatan. Lautnya bukan cuma sebagai sumber ikan, tetapi juga jalur perdagangan internasional yang bikin Kepulauan Riau ini punya nilai ekonomi dan geopolitik yang tinggi. Selanjutnya biosfer. Vegetasi khas di Kepulauan Riau ini terdiri dari hutan mangrove, hutan pantai, dan padang lamun. Ekosistem ini sangat penting untuk mencegah abrasi dan menjadi habitat bagi para biota laut. Tapi sayangnya, reklamasi dan aktivitas industri kadang mengancam keseimbangan ekosistem ini. Selanjutnya ada antroposfer. Nah, unsur ini adalah unsur yang membahas tentang manusianya. Penduduk Kepulauan Riau banyak yang bekerja di sektor perikanan, industri, perdagangan, dan pariwisata bahari. Kota Batam tumbuh cepat sebagai kawasan industri internasional, sementara pulau-pulau kecil masih mempertahankan budaya maritim tradisional. Ini menunjukkan bagaimana manusia dapat beradaptasi dengan kondisi geografis di sekitarnya. Oke, next kita masuk ke objek formal geografi. Kalau objek material sebelumnya membahas apa yang dikaji, maka objek formal geografi ini membahas bagaimana cara geografi mempelajarinya. Ada 3 pendekatan utama, yaitu kewilayahan, kelingkungan, dan juga keruangan. Kita bahas satu-satu sambil kaitkan juga dengan konsep site and situation supaya analisisnya semakin lengkap. Yang pertama, pendekatan kewilayahan dan konsep site. Pendekatan kewilayahan ini membantu kita untuk memahami karakter unik setiap wilayah dalam satu kesatuan. Kalau kita lihat dari konsep site, Kepulauan Riau ini mempunyai bentang alam kepulauan dengan dataran rendah, pantai panjang, dan banyak teluk alami yang sangat cocok untuk pelabuhan. Struktur geologinya berupa batuan granit yang kuat, ditambah iklim tropis maritim yang mendukung vegetasi pesisir seperti mangrove dan terumbu karang. Semua kondisi fisik itu menjelaskan kenapa Kepulauan Riau ini cocok banget untuk aktivitas kelautan, perikanan, dan industri maritim. Nah, inilah potensi internal wilayah Kepulauan Riau. Selanjutnya, pendekatan keruangan dan konsep situation. Sementara itu, kalau kita lihat dari konsep situation, Kepulauan Riau ini memiliki posisi yang sangat strategis. Letaknya di antara Selat Malaka dan Laut Cina Selatan, yang mana 2 jalur perdagangan internasional tersibuk di dunia. Wilayah ini juga berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia, yang bikin Batam dan Bintan ini berkembang sangat pesat sebagai pusat industri dan perdagangan global.
Pendekatan keruangan membantu kita memahami pola persebaran aktivitas manusia di ruang. Misalnya, pusat industri di Batam, pusat pemerintahan di Tanjung Pinang, dan wilayah penangkapan ikan di pulau-pulau kecil. Ini menunjukkan adanya pola pusat dan pinggiran dalam pembangunan wilayah Kepulauan Riau. Nah, yang terakhir ada pendekatan ke lingkungan, yaitu melihat hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungannya. Masyarakat di Kepulauan Riau sangat bergantung pada laut, tapi juga menyesuaikan diri dengan kondisi alam. Contohnya, mereka membangun rumah panggung di atas air, menggunakan perahu sebagai transportasi utama, dan menyesuaikan aktivitas ekonomi dengan musim angin. Tapi, kalau interaksi ini nggak dijaga, bisa muncul masalah lingkungan seperti abrasi, pencemaran laut, dan kerusakan ekosistem mangrove. Disinilah pentingnya kesadaran geografis, yaitu memahami lingkungan bukan hanya untuk dieksploitasi, tapi juga dijaga keseimbangannya. Yang pertama ada lokasi. Kalau dilihat dari sisi lokasi, Kepulauan Riau ini terletak di bagian barat Indonesia, tepatnya di antara Pulau Sumatera dan Kalimantan. Letaknya juga sangat strategis karena berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Posisi ini membuat Kepulauan Riau menjadi salah satu wilayah terdepan Indonesia di jalur perdagangan internasional. Dari sisi geografi, lokasi seperti ini jelas memberi keuntungan besar, baik dari segi ekonomi, budaya, maupun interaksi antar wilayah. Yang kedua, jarak. Nah, kalau dilihat dari aspek jarak, Kepulauan Riau punya hubungan yang sangat dekat dengan Singapura dan Malaysia. Sekarang kita tarik garis dari Batam ke Singapura. Kalau dilihat dari peta, lalu kita tarik garis dari Batam ke Singapura, itu jaraknya sekitar 29,90 km. Setelah itu kita lihat dan kita tarik garis dari Batam ke Jakarta. Dari Batam ke Jakarta itu berjarak 864,35 km. Selanjutnya yang ketiga, morfologi. Secara morfologi, Kepulauan Riau terdiri dari gugusan pulau granit dan topografi dataran rendah dan pantai yang panjang. Bentuk permukaannya didominasi pantai landai, teluk, dan perairan dangkal yang sangat mendukung aktivitas pelabuhan serta perikanan. Pulau-pulau seperti Bintan dan Natuna ini memiliki kontur lembut dan tidak terlalu bergunung, sehingga mudah dikembangkan untuk pemukiman maupun kawasan wisata bahari. Bentang alam seperti ini juga jadi daya tarik utama wisatawan yang datang ke Kepulauan Riau. Yang keempat ada keterjangkauan. Dari segi keterjangkauan, transportasi di Kepulauan Riau memang didominasi jalur laut. Kapal feri, speedboat, dan perahu tradisional menjadi alat utama penghubung antar pulau. Selain itu, Kepulauan Riau juga mempunyai bandara besar seperti Hang Nadiem di Batam dan Raja Haji Fisabilillah di Tanjung Pinang yang menghubungkan wilayah ini ke berbagai kota besar di Indonesia. Walau sebagian pulau masih agak sulit dijangkau, konektivitas antar wilayah terus berkembang, menunjukkan pentingnya transportasi dalam menjaga integrasi wilayah kepulauan. Selanjutnya yang kelima, pola. Kalau kita amati dari pola pemukiman dan kegiatan ekonominya, masyarakat Kepulauan Riau cenderung membangun hunian di sepanjang pesisir pantai. Pemukiman padat terlihat di Batam dan Tanjung Pinang, sementara di pulau-pulau kecil, rumah panggung di atas air masih menjadi ciri khasnya. Pola ini menggambarkan bagaimana manusia menyesuaikan diri dengan kondisi geografis di sekitarnya, yang mana aktivitas ekonomi seperti perikanan dan perdagangan pun mengikuti pola ini, berpusat di tepi laut dekat dengan jalur transportasi air. Masuk yang keenam, aglomerasi. Aglomerasi di Kepulauan Riau terlihat jelas di Pulau Batam. Di sini, berbagai kegiatan ekonomi dan industri terkonsentrasi di satu kawasan, mulai dari galangan kapal, manufaktur, sampai pelabuhan internasional. Semuanya tumbuh berdampingan. Batam juga mempunyai daya tarik investasi tinggi karena letaknya yang strategis dan infrastrukturnya yang lengkap. Sedangkan pulau lain seperti Bintan dan Karimun berperan sebagai wilayah pendukung industri dan logistik. Inilah contoh nyata dari aglomerasi wilayah yang mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Yang ketujuh, nilai kegunaan. Nilai kegunaan wilayah Kepulauan Riau ini sangatlah besar. Lautnya bukan hanya menjadi sumber ekonomi, tetapi juga punya nilai ekologis dan wisata. Banyak pantai indah seperti Trikora di Bintan dan Lagoy yang menjadi tujuan wisata unggulan. Selain itu, Laut Kepulauan Riau juga kaya hasil perikanan dan jalur pelayaran internasional yang menjadikannya penting secara ekonomi.
Nilai kegunaan ini menunjukkan bahwa setiap bagian wilayah mempunyai fungsi dan manfaat yang berbeda sesuai karakter alam dan sosialnya. Yang kedelapan, interaksi dan interdependensi. Interaksi dan saling ketergantungan wilayah di Kepulauan Riau sangatlah kuat, baik antar pulau maupun dengan negara tetangga. Banyak penduduk Kepulauan Riau yang bekerja di Singapura, sementara barang-barang kebutuhan banyak didatangkan dari Malaysia. Selain itu, arus perdagangan laut juga membuat Kepulauan Riau ini menjadi penghubung penting antara Indonesia dan dunia internasional. Hubungan yang saling bergantung ini memperlihatkan bahwa satu wilayah ini tidak bisa berdiri sendiri, semuanya saling terhubung dan saling mempengaruhi. Selanjutnya, 9 diferensiasi area. Kalau kita perhatikan lebih dalam, setiap pulau di Kepulauan Riau ini mempunyai karakter dan fungsi yang berbeda. Batam dikenal sebagai pusat industri dan perdagangan, Bintan unggul di sektor pariwisata, sedangkan Natuna berperan strategis di bidang pertahanan dan sumber daya alam. Sementara pulau-pulau kecil lain lebih berfokus pada perikanan dan kehidupan maritim tradisional. Inilah yang disebut diferensiasi area, perbedaan fungsi dan potensi antar wilayah yang tetap saling melengkapi satu sama lain. Yang terakhir, keterkaitan ruang. Keterkaitan ruang di Kepulauan Riau terlihat dari bagaimana aktivitas di satu pulau bisa mempengaruhi pulau lainnya. Misalnya, industri di Batam membutuhkan bahan baku dan tenaga kerja dari pulau sekitar, sementara hasil produksinya didistribusikan ke berbagai daerah lewat pelabuhan internasional. Begitu juga dengan sektor wisata di Bintan yang mendorong peningkatan transportasi laut dari Batam dan Tanjung Pinang. Oke, biar analisis kita semakin lengkap, kita pakai 4 prinsip geografi yang membantu kita untuk memahami fenomena di Kepulauan Riau secara menyeluruh. Yang pertama ada prinsip persebaran. Pulau-pulau di Kepulauan Riau ini tersebar sangat luas dari Batam sampai Natuna. Masing-masing mempunyai ciri fisik dan sosial ekonomi yang berbeda. Lalu prinsip interrelasi. Yang mana unsur-unsur geografis ini saling berhubungan, seperti cuaca dan angin mempengaruhi hasil tangkapan ikan, aktivitas industri mempengaruhi lingkungan laut, dan letak strategis wilayah yang mempengaruhi arah pembangunan ekonomi. Lalu selanjutnya yang ketiga ada prinsip deskripsi. Prinsip ini membantu kita menggambarkan Kepulauan Riau secara menyeluruh, dari bentang alamnya yang maritim, budayanya yang pesisir, sampai kehidupan sosial ekonominya yang dinamis. Yang keempat ada prinsip korologi. Prinsip korologi merupakan prinsip yang paling lengkap karena menggabungkan semua unsur tadi, seperti letak, hubungan, dan karakter wilayah untuk memahami Kepulauan Riau sebagai satu sistem geografis yang saling terhubung. Jadi, lewat kacamata geografi, Kepulauan Riau ini bukan cuma gugusan pulau yang indah, tapi wilayah yang strategis, kaya potensi, dan punya hubungan erat antara alam dan manusia. Dari kondisi fisiknya yang mendukung kehidupan pesisir, sampai posisinya yang jadi gerbang internasional Indonesia. Semuanya menunjukkan bahwa pentingnya memahami geografi dalam melihat suatu wilayah secara utuh. Oke, sekian pembahasan mengenai Kepulauan Riau dari aku. Terima kasih sudah menonton.